Puluhan alumni lulusan jurusan Teknik Pengelasan dari SMK Negeri 6 Batam mendapat pelatihan berupa pengelasan dari PT Caterpillar Indonesia Batam. Pelatihan pengelasan ini dipusatkan di workshop SMK Negeri 6 Batam yang dibina langsung tim pelatih dari PT Caterpillar Indonesia Batam. Menurut pelatih perwakilan PT Caterpillar Indonesia Batam, Dav Firmansyah, bahwa pelatihan ini dikhususkan bagi alumni SMK jurusan pengelasan selama 2 minggu. Tujuannya untuk menguatkan skill lulusan di bidang pengelasan. Pelatihan ini juga diberikan kepada sekolah lainnya yang memiliki jurusan pengelasan seperti SMK Negeri 1 Batam dan SMK Negeri 5 Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya Pak? Firmansyah. Firmansyah. Pak, ini Bapak kan dari Caterpillar Pak ya. Itu dengan SMK 6 pelatihan berupa apa nih Pak kepada anak didik ini? Ini kita berupa pelatihan untuk welding Pak. Welding ya? Ya, ada sekitar lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. Ya. Antara bisa dibilang perekrutan dari sekolah-sekolah. Seperti kemarin yang kita kerjai, yang kita lakukan SMK 1 sama SMK 5. Berarti SMK yang ada jurusan pengelasan ya Pak? Iya Pak, jurusan pengelasan Pak. Soalnya bidang sana kan bidang pengelasan. Bisa dibilang dari jauh bidang pengelasan. Ini kita ambil dari adik-adik yang dari SMK 6 ini untuk pelatihan selama 2 minggu. 2 minggu. Pelatihan 2 minggu. Diikuti? Alhamdulillah kita didik dulu 2 minggu untuk mengikuti kompetensi seperti welding. Itu tingkatan apa tuh Pak kalau untuk siswa? Pengelasannya ada G berapa gitu ya? Itu kalau di sana kita ambilnya dari GMAW. GMAW. Itu standar Pak ya? Standar kita ambil dari 1G, 2G, sama 2F. Belum tingkat profesionalnya? Nah ya itu nanti untuk selanjutnya. Ya, dasarnya dari situ dulu. Pak, ini udah berapa sekolah kita melakukan ini dari Caterpillar nih Pak? Alhamdulillah selama saya disuruh atau dijadikan sebagai trainer ya. 3 sekolah, udah 3 sekolah. 3 sekolah. Udah 3 sekolah saya. Berarti dari tahun berapa tuh Pak? Kalau saya cuman baru berapa bulan ini aja. Berapa bulan ini aja ya? Berapa bulan ini aja itu. Jadi outputnya belum kelihatan Pak ya? Nah, habis dari pelatihan ini kita kasih sertifikat nggak Pak untuk bekalnya mereka atau gimana dari ini? Kalau masalah sertifikat kita nanti Pak ini langsung bisa jadi langsung adik-adik ini kan langsung bekerja Pak di sana. Di situlah nanti untuk bekerja. Gitu. Kalau sudah bekerja kita kan jatuhnya. Kalau kita lebih kepada peningkatan skill aja Pak ya? Peningkatan skill aja. Langsung kalau ada yang berkompeten bisa langsung bekerja sama perusahaan. Pak, ini dari sekolah-sekolah, misalkan SMK 6 itu berapa siswa sih Pak yang kita ini rekrut untuk ngikutin pelatihan? Kan tidak semua siswa akan mengikutkan. Ada seleksinya nggak Pak? Ya itu dari kalau nggak salah hari ini ada 11 siswa. 11 siswa ya? Itu yang terbaik ya? Yang terbaik. Ya itu nanti kita cari mudah-mudahan semuanya itu bisa lulus dalam ujian ini. Nah, melihat dari ini, dari potensi anak-anak sejauh ini gimana Pak? Ya Alhamdulillah kalau untuk spirit atau apanya bagus ya? Bagus semua Pak. Tinggal mengarahkan tinggal aja, kita yang ngarahin lagi untuk pemula-pemula ini Pak. Kalau dia punya ilmu Pak, standarnya nanti di perusahaan itu, ini kan punya skill nih pengelasan yang Bapak ajarkan. Kalau masuk ke perusahaan itu skillnya skill apa? Welder atau apa? Ya jatuhnya welder. Welder ya, welder dasar ya. Ya welder. Welder juga. Nanti kan dari sana kita ikutin training lagi untuk pengelasan posisi-posisi macam-macam posisi. Pak, lepas daripada itu mungkin minta pandangan Bapak nengok
ini apa skill pengelasan itu untuk dunia industri itu gimana Pak sejauh ini? Ya, kalau Potensi Pak ya? Potensi kalau untuk kita untuk di Kepri ini aja Pak, ini betul-betul dibutuhkan Pak. Dibutuhkan. Betul dibutuhkan. Bahkan masih kurang Pak ya? Makan masih kurang. Kita mendatangkan dari luar ya, kan? Di luar masih kurang. Iya, betul. Kalau bisa dibilang yang terbaik itu sebenarnya kita yang daerah Kepri ini. Iya. Kalau untuk yang bagi pengelasan dibutuhkan dan memang salarinya cukup menjanjikan Pak ya? Ya alhamdulillah Pak, kalau itu salary ya Pak, tergantung gimana kita kerja ya Pak. Betul. Iya. Pak, dari anak didik kemarin ada nggak yang sudah ini sejauh ini, mungkin Bapak kan bukan hanya kedas kali ini aja, sejauh ini ada nggak anak didik sampai benar-benar lulus terus dia mendapatkan pekerjaan? Kalau untuk sekarang ini udah ada ya. Kita harus melalui proses dari interviewnya, medikalnya, kita ikutin proses Pak, sebelum dia bekerja Pak. Proses harusnya seperti itu Pak, bagaimana bekerja. Nah, Caterpillar selain kita memberikan SDM, ada nggak alat-alat yang kita bawa dari sana, misalkan di sini kekurangan atau kita pinjamkan atau dihibahkan gitu Pak sejauh ini kepada sekolah? Kalau untuk sekolah yang berbantuannya yang penting yang utamanya itu material Pak. Material untuk untuk training. Iya. Jadi pendukung training kita udah sediakan Pak ya? Iya. Jadi nggak menyusahkan sekolah juga. Iya, Pak. Jadi anak tuh tinggal ready pelatihan aja. Ya pelatihan. Pak, kalau untuk ke sekolah-sekolah berapa orang Pak tim Bapak? Kalau untuk sekolah untuk saat ini yang diperbantukan baru saya sendiri Pak. Bapak sendiri ya? Sendiri Pak. Pak di Caterpillar sebagai apa Pak? Saya di welding school-nya Pak. Welding school, Trainer di welding school. Emang cocok banget Pak ya, sebagai peningkatan SDM-nya ya. Kalau di perusahaan itu mungkin melatih karyawan baru ya Pak ya? Iya Pak. Lebih kepada sana ya. Latihan dasar lah di welding school Pak. Mungkin Pak ada nggak mungkin ini kepada siswa-siswa ya, harusnya seperti apa sebagai ingin jadi tenaga pengelasan itu? Ya yang penting Pak kemauannya Pak. Kemauan itu kunci utama ya. Kunci utama kemauan. Yang kedua attitude. Jadi segala sesuatu yang kita kerja nih kalau kemauan nggak ada, attitude pun kita pakai ya. Dan jangan takut ya Pak ya dengan api. Yang penting dia apa yang dilakukannya itu dia rajin bertanya ya Pak, pasti dia akan sukses. Berarti selain skill Pak kayak apa keamanan juga ya, safety juga kita ajarkan juga safety ya? Pun sebelum kita buat training kita minta dulu safety-nya intinya safety-nya pertama Pak. Yang penting kacamata, airplug, sarung tangan, pokoknya masker semuanya harus kita terapin dulu Pak sebelum mereka mengerjakan kerja panas. Karena bahaya gimana Pak? Sempat mereka lagi gerinda, kena spatnya gerinda, bahaya di mata. Ya, betul. Yang penting kita safety-nya dulu nomor satu. Teori yang harus dipahami dulu ya. Pahami dulu teorinya, safety-nya, keselamatannya, baru prakteknya. Itu kita minta keamanannya. Nah Pak, satu kali lagi Pak. Kalau untuk ini SMK, siswa SMK dengan orang yang baru masuk kerja, itu apa perbedaannya Pak kalau untuk materi? Samakah atau ada dibedakan? Kalau perbedaan sih nggak ada. Sama semua Pak. Jadi materinya sama ya? Sama semua. Sama. Berarti mereka akan melalui tahap-tahapnya nanti Pak. Berarti dalam arti kata anak ini memang udah siap pakai Pak ya? Karena so, sesuai dengan standar yang kita harapkan ya perusahaan. Iya. Masalah setiap perusahaan itu pasti minta untuk siap pakai, standarnya gimana, pelatihannya gimana, itu langsung dari kita training dulu untuk jatuh ke lapangan harus siap pakai. Jadi bapak sendiri memang jadi asesor atau gimana Pak untuk LPS pengelasan? Ya kalau saya kan khusus untuk training aja, training belum masuk ke ini ya, ke tim asesornya. Saya dulu training gimana caranya orang atau dijadikan untuk bisa terjun ke lapangan itu aja juga bagian saya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara, Humas SMK Negeri 6 Batam, Andre Markiano Mandalu SPD mengatakan,
bahwa SMK 6 Batam tidak hanya bertanggung jawab terhadap siswa yang masih bersekolah di SMK 6 Batam saja, melainkan lulusan juga skillnya masih dimantapkan lagi dengan memberikan pelatihan bersama rekan Iduka. Selain itu juga, lulusan akan terus dipantau perkembangannya selama 3 tahun untuk diarahkan bagi yang belum memiliki pekerjaan. Bro, ini kan dari ini Caterpillar Pak ya, pelatihan. Ini alumni berapa Pak yang kita ajak untuk menambahkan skill ini Pak? Jadi alumni yang kita ajak itu pada prinsipnya adalah semua alumni teknik pengawasan SMK Negeri 6 Batam. Nah tentunya sampai hari ini kita memiliki data itu 11 alumni karena memang sebagian sudah diserap oleh industri lainnya. Nah jadi inilah PT Caterpillar Indonesia bekerjasama dengan SMK 6 untuk bagaimana merekrut alumni yang siap untuk dipakai di PT Caterpillar Indonesia. Jadi semuanya 11 Pak? Ya, totalnya ada 11 orang. Berarti 11 orang itu orang siswa yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja gitu? Belum, jadi siswa yang alumni yang belum mendapatkan tempat kerja di tempat lain atau di perusahaan yang kerjasama yang lain. Nah, jadi kita ada kerjasama dengan PT Caterpillar bagaimana kita itu menyediakan welder bagi mereka. Nah, dan ternyata ada beberapa kompetensi yang harus kita perhatikan, terutama menggunakan alat. Makanya dalam hal ini PT Caterpillar menyediakan fasilitas ya berupa bahan praktek untuk alat praktek dan juga engineer mereka untuk melatih siswa kita dalam kurun waktu tertentu agar nanti pada saat rekrutan di tes mereka sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh PT Caterpillar. Pak, berarti kita mengawal terus ya alumni itu Pak sampai dia benar-benar dapat kerja ya? Betul, jadi tanggung jawab SMK melalui Bursa Kerja Khusus atau TKK itu adalah 3 tahun. 3 tahun selama mereka mulai tamat dari SMK. Jadi selama 3 tahun itu kita akan pantau bagaimana kebekerjaan mereka. Jadi kalau mereka belum bekerja, kita coba cari solusi. Apakah itu magang, apakah itu pelatihan, atau mungkin ada trik-trik lain yang kami pastikan bersama industri mitra kami. Dan memang kita pengennya zero Pak ya? Zero pengangguran gitu nanti. Target kita adalah zero pengangguran. Karena apa? Karena ya manufaktur di Kota Batam sangat maju. Nah jadi ya pengelasan, teknik pemesinan dan teknik yang lain yang ada di SMK Negeri 6 kita sedapat mungkin kita push bagaimana supaya zero pengangguran setiap tahun angkatan. Itulah kita kerjasama dengan industri, bagaimana industri itu juga mendapatkan alumni yang siap untuk bekerja. Berarti Pak, tiap tahun kita melakukan seperti ini. Alumni ditambahin skill lagi gitu kan biar lebih mumpuni gitu kan. Betul, konsepnya kita lakukan setiap tahun. Setiap tahun. Nah, cuman karena ini adalah tahun pertama bagi teknik pengelasan yang baru lulus. Nah, dengan Caterpillar dengan beberapa perusahaan yang lain juga, ini juga baru pertama. Sehingga mulai dari sini menjadi model dan kita harapkan model seperti ini bisa masuk ke dalam kurikulum kelas industri. Jadi sebelum tamat mereka siap untuk dipakai. Ini awal mula penerapan SMK Pusat Keunggulan juga Pak ya? Nah, jadi kalau bicara SMK Pusat Keunggulan, maka kita akan bicara unggul itu di semua lini. Nah, ini salah satu dari 8 peletih yang dicanangkan oleh pemerintah terkait SMK Pusat Keunggulan. Salah satunya adalah apa? Magang, kemudian perekrutan. Dan mengawal siswa sampai dapat pekerjaan. Betul, ya? Kita akan mengawal siswa kita yang menjadi alumni agar mendapat pekerjaan yang relevan, sedapat mungkin yang relevan. Pak, kalau dikawal kayak gitu sampai dapat kerja berapa tahun nih Pak? Kalau gitu misalkan 1 tahun nggak dapat kerja, kita lepas saja nggak? Nah, jadi memang konsepnya adalah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun setelah mereka tamat. Nah, cuma membina terus kita bina sedapat mungkin dan juga meraih bagaimana data-data alumni. Nah, memang kita ada beberapa tantangan apa itu bagaimana mencari data alumni supaya valid. Cuman semuanya dalam progres. Jadi kalau dalam setahun mereka belum bekerja, nah mereka sebagai alumni harus lapor ke kita dan kita akan coba desain kerjasama dengan industri supaya mereka dapat kesempatan minimal untuk magang. Selanjutnya mereka akan direkrut. Artinya kita membina tuh memupuk skill lebih terampil lagi. Betul, langsung spesifik ke jabatan kerja yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Jadi kalau jabatan kerjanya welder menggunakan argon atau welder menggunakan SMAW, maka lebih ke sana. Artinya kita tidak lepas tangan Pak ya? Kita tidak lepas tangan. Nah makanya ini pesan kepada seluruh alumni bagi yang belum bekerja, ayo kita ke sekolah, kita ada kerjasama dengan mitra, sampaikan apa keluhannya, ya kita akan coba bantu lewat kemitraan dengan industri. Mudah-mudahan
kita masih bisa cari peluang di tengah masa pandemi seperti ini. Oke, makasih Pak Hendra. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Adam ya? Iya. Alumni tahun ini. Iya. Dam, udah pernah melamar kerjaan nggak ke perusahaan-perusahaan? Kalau perusahaan belum. Belum. Jadi ikut sekarang training di sini bersama siswa yang lain. Iya. Kenapa belum melamar? Belum, rata-rata mereka minta ijazah. Minta ijazah. Kalau kamu belum punya ijazah. Iya. Tapi yang dari semua kan tanpa ijazah pun, semua tanpa ijazah pun mereka masuk ini. Jadi nggak ikut kelas industri kemarin? Enggak. Apa sih kelemahan kamu ketika masuk ke dunia pengelasan ini? Enggak. Mungkin skill ya. Skill ya. Skillnya masih kurang. Ya. Jadi dengan adanya pelatihan ini gimana harapan kamu? Mungkin saya berharap dengan dapat meningkatkan skill saya. Skill. Agar mudah untuk mencari kerja nanti. Pinginnya nanti kerja di mana tuh? Rencananya mau ngelamar kemana? Rencana mungkin ke PT Caterpillar. Mungkin seperti semua perusahaan yang ada lowongan pengelasan kita akan masukin Darmot juga gitu ya. Darmot. Nah, Adam kemarin masuk jurusan pengelasan itu motivasinya apa, Adam? Mungkin karena Batam ini kota industri, rata-rata pun PT pun banyak pengelasan jadi saya bukan karena ikut-ikutan kawan. Bukan. Biasanya ikut-ikutan kawan kan? Bukan. Atau disuruh orang tua nggak? Melihat siapa pertama? Ketika masuk kelas atau ada kakak kelas, ada kawan yang sudah berhasil, katanya gajinya kan sampai puluhan juta ya. Mungkin kalau dari info gaji, ayah saya bilang kata gaji tinggi. Oh, itu motivasi dari orang tua pun kayak gitu. Terus kita pun ada keinginan. Terus ini dari pelatihan ini gimana? Agak rumit nggak sih? Mungkin karena masih baru-baru, lumayan agak rumit. Ini apa ini untuk kategori apa nih? Pengelasan GMAW. Udah diajarkan di sekolah nggak? Teori aja baru. Teori. Praktek di tempat kamu praktek di Propap kemarin? Beda. Oh, jadi ini adalah ilmu baru ya? Iya. Dan ini memang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah, setelah kamu dapat ini ilmu dari sini, mungkin sertifikat atau gimana? Ini berarti kamu udah bebas ya untuk melamar kemana-mana. Iya. Dan harapan Adam mungkin dengan adanya pelatihan ini apa lebih diperbanyak lagi atau gimana? Ya mungkin harapan saya lebih diperbanyak lagi. Dan diikutkan alumni yang belum kerja ya. Agar mudah nanti cari kerjanya. Karena nambah skill juga. Oke, Adam, mudah-mudahan cepat dapat kerja. Kita doakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.